Shalom. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Pastinya baik-baik aja dong. Gimana, udah pada kangen belum ibadah di gereja bareng-bareng? Pastinya sih udah. Walaupun kita sekarang ibadahnya online, tapi kita harus tetap semangat dong. Pastinya, kalau gitu kita mulai ibadah kita hari ini. Yang siap memuji nama Tuhan, katakan na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Kalau sebentar kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita mau persiapkan hati kita angkat pujian ini bersama. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
diri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Tuhan Allah Bapa kami kerajaan surga, ucap syukur Tuhan buat kemurahan-Mu. Kami boleh kembali pada hari ini Tuhan, memuji muliakan nama Bapa yang baik. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Kau selalu melayakkan kami Bapa untuk boleh hadir Bapa, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan demikian juga hari ini Tuhan, kami bersyukur Bapa, karena kami boleh masih merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Bapa yang baik, sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi setiap kami anak-anak-Mu, beri hikmat bagi kami Bapa. Ajar kami Tuhan untuk mengerti kebenaran-Mu Tuhan. Beri kami hati yang mau untuk diajar Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Memberkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan boleh diterima oleh setiap anak-anak-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami balaskan doa kami dalam nama Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Pasti senantiasa dipenuhi dengan sukacita. Dan saya percaya bahwa kita semua pagi hari ini rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar satu ayat di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saat ini dunia sedang menanti-nantikan kapankah virus corona ini akan berakhir. Dan dengan menanti-nantikan tidak tahu kapan waktunya dan harus di rumah saja. Di rumah saja menimbulkan yang namanya rasa bosan. Mau ngapain? Nggak tahu. Rasa bosan ini kadang bisa membawa kita kepada sesuatu yang negatif. Bahkan rasa bosan ini bisa menyebabkan kita melakukan dosa. Pagi hari ini kita belajar dari beberapa tokoh Alkitab yang mengalami rasa bosan dan menyebabkan
terjadinya dosa. Contoh yang pertama, bosan menyebabkan mengisi waktu dengan cara yang salah. Contohnya adalah Raja Daud. Kita bisa lihat di dalam 2 Samuel 11 ayat 2. Nanti ayatnya bisa dibaca sendiri di rumah. Di situ diceritakan bahwa pada waktu musim berperang, raja-raja turun berperang. Raja Daud mengutus semua pasukannya untuk pergi berperang. Tetapi Raja Daud diam di rumah saja. Dan apa yang dilakukan Raja Daud? Bosan. Semua tentaranya pergi, tidak ada orang, dia di rumah saja. Bagaimana cara memanfaatkan waktunya Raja Daud? Dikatakan dia tidur. Dan bangun tidur, dia berjalan-jalan, dia melihat keluar istananya, dan dia melihat ada seorang yang sedang mandi. Raja Daud jatuh ke dalam dosa karena dia memanfaatkan waktu luangnya, memanfaatkan kebosanannya dengan cara yang salah. Apa yang kita lakukan saat ini? Apa yang teman-teman lakukan di waktu luang kalian di rumah? Main game? Nonton film yang dalam tanda kutip bisa membawa kita kepada dosa? Melakukan hal-hal yang menjurus ke arah yang tidak Tuhan perkenan. Memanfaatkan waktu luang yang tidak baik membawa kita kepada dosa. Awalnya apa? Bosan. Sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang lagi ngetren. Bikin kopi, dalgona kopi ya, bikin terus. Bisa juga mengisi waktu dengan hal-hal yang lain, belajar memasak mungkin. Atau carilah kesibukan untuk mengisi waktu luang, kesibukan yang positif. Yang kedua, rasa bosan itu bisa membuat kita tidak bisa bersyukur. Rasa bosan membuat kita tidak bisa mengingat-ingat kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Contohnya ada di dalam Bilangan 11 ayat 4-6. Pada waktu itu bangsa Israel di tengah perjalanan dipelihara oleh Tuhan melalui mana. Setiap pagi mereka selalu makan mana, tidak perlu bekerja. Tetapi mereka bosan dengan mana daripada Tuhan. Rasa bosan ini menyebabkan bangsa Israel tidak bisa bersyukur, mereka bersungut-sungut. Mereka berkata kepada Musa, kami rindu bawang bombay, kami rindu semangka, kami rindu ketimun, kami rindu hal-hal yang ada di Mesir, kami rindu makanan-makanan enak. Tidak bisa bersyukur padahal Tuhan sudah memelihara hidup mereka. Teman-teman, mungkin saat ini kita tidak bisa lagi menikmati makanan-makanan yang biasanya kita makan. Mungkin orang tua kita tidak mengizinkan kita untuk makan makanan KFC, McDonald mungkin, dan kita harus makan apa adanya. Bahkan mungkin ada beberapa orang tua yang kehilangan mata pencaharian. Orang tua yang tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan kita. Orang tua yang dirumahkan sehingga berkurang untuk dana makan. Tidak perlu bersungut-sungut. Bersyukur Tuhan masih bisa beri kita makan. Ada orang banyak di luar sana yang tidak bisa makan, tetapi kita masih bisa makan. Tuhan ingin kita untuk bisa bersyukur. Yang ketiga, rasa bosan bisa menyebabkan kita berputus asa dan tidak punya harapan. Contohnya adalah Elia. Elia setelah berperang melawan nabi-nabi Baal dan dia mendengar kabar bahwa Ratu Isabel akan membunuhnya. Elia ini menjadi putus asa. Dia menjadi bosan hidup. Dia berkata, ambil saja nyawaku. Karena apa? Putus asa.
kehilangan harapan karena bosan hidup. Saat ini mungkin banyak orang-orang di luar sana yang putus pengharapan, yang kehilangan pengharapan, mungkin yang sedang mengalami sakit virus corona di rumah sakit, mereka putus asa, kehilangan harapan, kepengen tidak hidup. Rasa bosan ini menyebabkan hal-hal yang membawa kepada dosa. Tetapi firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 31 tadi berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, tidak usah menantikan kapan virus coronanya akan berhenti karena kita tidak tahu. Tetapi selama ini masih berjalan, yang harus kita lakukan adalah menanti-nantikan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita menantikan Tuhan, ada kekuatan baru. Ketika kita menantikan Tuhan, kita tidak menjadi lemah. Kita tidak menjadi lesu. Nah, bagaimana caranya kita menantikan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan di dalam menantikan Tuhan? Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, nantikanlah janji Bapa. Aku akan pergi kepada Bapa dan nantikanlah janji Tuhan. Apa yang dilakukan murid-murid ketika mereka harus menanti-nantikan Tuhan? Kita mau baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita menantikan Tuhan adalah berdoa. Ketika keadaan menjadi sulit, putus asa, tidak ada yang dilakukan, berdoa. Karena dengan doa ada kekuatan baru yang disediakan Tuhan. Yang kedua, ketika menantikan Tuhan, apa yang kita lakukan? Kisah Para Rasul 1 ayat 16 berkata, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud. Di sini dikatakan bahwa mereka menyelidiki firman Tuhan. Hal kedua yang harus dilakukan ketika kita menantikan Tuhan adalah belajar firman Tuhan. Manfaatkanlah waktu di rumah dengan membaca firman Tuhan. Manfaatkanlah waktu di rumah dengan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan menolong kita. Yang ketiga, Kisah Para Rasul 1 ayat 21 sampai 25. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus berangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Hari yang ketiga yang harus dilakukan adalah tetap bekerja. Kita tidak bisa tinggal diam di rumah, tidak melakukan apa-apa, tetapi kita harus bekerja. Apapun yang kita lakukan, lakukan untuk Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kerjakan untuk Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, setiap yang menantikan Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, bekerja, maka mereka akan mendapatkan kekuatan baru. Dan pertolongan Tuhan itu akan nyata pada waktunya. Amin. Kita mau sama-sama nyanyikan sebuah lagu untuk mengakhiri firman Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Terima kasih Yesus.
Firman-Mu berkata Kau besertaku, haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, Pertolonganku. di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Biarlah pagi hari ini kita belajar untuk menantikan Tuhan, untuk senantiasa mencari wajah Tuhan. Kita mau bertemu dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Kita mau mendengar suaranya melalui firman-Nya. Dan percaya bahwa pertolongan yang maha tinggi itu bersama dengan kita. Kekuatan baru akan diberikan untuk mengatasi apa yang sedang terjadi saat ini. Di tengah badai, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, di tengah-tengah keadaan ekonomi, keadaan yang serba sulit, percayalah bahwa Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Percayalah bahwa Tuhan dan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa berjalan bersama-sama dengan Engkau di dalam kehidupan kami. Ketika kami melihat bahwa di depan kami gelap, kami tetap percaya bahwa Engkau berjalan di depan kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang membuka setiap jalan kami. Karena Engkau Allah yang memelihara kami. Karena Engkau Allah yang mencukupkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Kami percaya kami bisa melewati semuanya ini bukan karena kemampuan kami, tetapi karena tangan Allah yang kuat itu bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau sendiri Tuhan yang akan senantiasa menjaga, memelihara kami. Ketika kami dekat dengan Engkau, ketika hidup kami melekat dengan Engkau Tuhan, maka pemeliharaan-Mu atas kami semuanya. Kami berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Biarlah mereka Tuhan Engkau berkati sehingga Tuhan menjadi saluran berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah melalui firman yang pendek ini kami boleh dikuatkan kembali. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.